Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kisah kasih jurusan. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberi keselamatan. Nah, seperti yang sudah saya jadwalkan tadi pagi, kita akan berdiskusi tentang kisah kasih jurusan Hukum Perdata Islam. Malam ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Halo Mas Ulul, narasumber kita dari alumni Pasca Sarjana IAIN Jember. Nah, kebetulan Miss Robiatu sudah bergabung, jadi ini langsung saya gabungkan ya teman-teman. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo, Miss Yama, apa kabar malam ini? Baik banget. Tambah baik ketika Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aku juga sehat walafiat. Ini ditemenin sama anak cewek nih. Anak pertama. Anak kedua. Halo Ya, Adek. Ya, Mbak Nanda sana dulu ya, sama ayah dulu ya. Oh ya, langsung Oke, aja gimana? Mbak. Lanjut. Ada yang mau disampaikan dulu sebagai pengantar. Jadi nanti baru tanya jawab. Oke, terima kasih Miss Yama. Saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara kisah kasih jurusan ya. Ini ada Kakak Ulul Muhammad 09. Ya, selamat malam ya. Semoga yang lain juga nanti ikut bergabung. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Robiatu Sidigia. Saya usia 32 tahun. Sinyal ini ya, gangguan teknis sinyal ya. Ya. Oke, malam ini saya akan membongkar rahasia sukses ketika kuliah, kemudian mendapatkan nilai tinggi, juga lulus dengan cepat ketika kuliah. Kemudian saya juga akan membongkar bagaimana rahasia saya kuliah dengan mencari penghasilan untuk biaya kuliah ketika saya masih berusia 20 tahunan. Nah, itu jadi alangkah lebih baiknya kita screenshot dulu, kemudian kita bagikan kepada teman-teman yang insya Allah akan mendapatkan manfaat yang sama. Silakan. Halo, selamat bergabung Mbak Ita Wahyuningsih. Nah, ini macan ternak, ini teman saya ini ya, Mbak Ita. Wow. Halo. Jadi Mbak Ita ini teman baik, teman baik di Algofilin ya. Halo juga Mbak Putri Marput, selamat bergabung ya. Nah, oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Miss Yama. Jadi sebetulnya Miss Yama ini salah satu teman saya yang
dulu pernah ketemu pada saat mengurus beasiswa di Pendopo ya, Mbak Iya, Ama ya. ketemu sekali Oke, ya. silakan. Itu baru ketemu. Iya, jadi setelah kita bertemu, kemudian kita saling sharing, saling berbagi ilmu, dan ternyata hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa live di Instagram. Juga nanti insya Allah juga akan ditayangkan di Facebook maupun di YouTube. YouTube. Oke, sekali lagi Cynthia Sofwan. Selamat malam, selamat bergabung. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi saya adalah seorang magister hukum. Ini sudah sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian saya aktif di bidang nutrisi kesehatan anak karena saya mempunyai 3 orang anak. Yang pertama usia 5,5 tahun, yang kedua ini usia 2,5 tahun, kemudian yang ketiga usia 4 bulan. Dan ini yang mengharuskan saya untuk bagaimana caranya agar anak-anak saya ini bisa sehat, kemudian perkembangan tumbuh kembangnya ini bisa maksimal seperti itu. Kemudian selain itu saya juga aktif di komunitas tumbuh kembang anak, juga mengajar di pesantren sampai saat ini. Jadi di pesantren Al Ihsaniyah daerah Jember sini. Oke, mungkin perkenalannya cukup itu aja. Silakan Miss Yama melanjutkan pertanyaan. Oke. Jadi setahu saya tadi kan jurusan Mbak itu hukum perdata Islam ya. Ya, betul sekali. Nah, apakah jurusan itu sudah sesuai dengan minat, bakat? Ya, tentu saja. Jadi ketika saya masih sekolah aliyah, itu saya berada di jurusan IPS, dan otomatis saya ketika melanjutkan ke jenjang perkuliahan itu mengikuti jurusan yang sesuai, yaitu jurusan hukum perdata Islam. Jadi pada saat itu masih STAIN ya, namanya bukan IAIN, itu namanya STAIN, dan itu ada jurusan tarbiyah, syariah, dan dakwah. Nah, saya masuk di jurusan syariah. Oke, sebelum itu saya juga mau mengucapkan salam takdim untuk dosen-dosen saya yang membimbing saya pada saat saya kuliah. Yang utama saya sampaikan salam buat Profesor Dr. Babun Soeharto. Kemudian yang kedua untuk ketua jurusan saya saat itu Dr. Sutrisno Rasul. Kemudian untuk Kaprodi juga, untuk dosen-dosen saya yang lain ketika pasca sarjana juga ada Dr. Ishak, ya salam, dan dosen-dosen yang lain juga yang saya hormati. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa mengantarkan saya hingga saat ini. Oke, lanjut lagi. Menurut saya pada saat itu kuliah di jurusan hukum perdata Islam atau ahwalus syahsiyah itu sangat relevan dengan jurusan yang sudah saya ambil ketika masih sekolah. Seperti itu. Jurusan waktu sekolah IPA atau IPS? IPS ya, IPS, sehingga saya masuknya ke jurusan syariah. Prodinya hukum keluarga, hukum perdata Islam. Seperti itu. Lanjut lagi.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sebelum menentukan saya akan memilih jurusan hukum perdata Islam, ada list jurusan-jurusan yang lain? Oh iya, tentu ada. Jadi saat masuk ke STAIN Jember saat itu ada 2 jurusan yang harus dipilih. Yang pertama saya memilih jurusan syariah itu di Ahwalus Syasiah atau AS. Kemudian yang kedua saya memilih jurusan tarbiyah. Ya, yang di tarbiyah itu jurusan PAI. Tapi saya utamakan yang jurusan hukum perdata Islam, jurusan AS-nya. Seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta juga, karena sebetulnya semuanya kan berawal dari sejarah ya. Jadi pada saat itu saya kenal dengan seseorang yang memang dekat. Nah kemudian orang itu, teman saya itu mengajak saya untuk masuk ke jurusan syariah di program studi Ahwalus Syasiah seperti itu. Jadi awalnya sih ikut-ikutan, kemudian setelah ikut-ikutan saya mempunyai program sendiri, istilahnya mempunyai tujuan sendiri. Oke, saya sudah nyemplung di jurusan syariah Ahwalus Syasiah, artinya saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya jalani. Nah, jadi pada saat itu saya menggunakan target ya, saya mempunyai target sekiranya saya harus lulus tepat waktu. Nah, jadi pada saat itu 2013 ini saya sudah lulus, sudah wisuda semester 7 kalau nggak salah. Jadi semester 7 itu materi perkuliahan saya ini sudah habis semua, sudah saya tempuh semuanya. Seperti itu. Ya bukan karena kok ini mau ini hanya menceritakan masa lalu, dan pada saat itu memang waktu kuliah ini saya benar-benar aktif baik di bidang akademik, juga aktif di bidang organisasi. Ini mengikuti perkembangan, karena saat itu memang nggak ada gadget ya Mbak ya, nggak ada Android pada saat itu ya kan. Jadi kita mainnya SMS ya, jadi sekali ada berita apa langsung kita ke kampus, kan nggak mungkin kalau udah berada di kampus terus kita misalkan nggak ada dosennya telat datangnya terus kita diem-diem aja, kan nggak bisa. Jadi otomatis kita juga aktif dalam dalam organisasi, juga rajin ke perpustakaan seperti itu. Nah, lanjut. Siapa yang menjadi tokoh idola dari Mbak? Oke, jadi faktor pendorong ya. Jadi faktor pendorong atau motivator saya yang pertama ini adalah saya dulu waktu kuliah S1 ini saya ngefans banget sama dosen-dosen perempuan yang saat itu memberikan motivasi juga materi ini dengan sangat baik. Yang pertama ada Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah. Beliau adalah salah satu motivator saya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Inayatul Anisa. Nah, ini juga salah satu motivator saya. Kemudian yang sangat menjadi motivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah dengan cepat ini adalah kedua orang tua saya. Nah, itulah yang menjadikan saya sangat semangat mengikuti perkuliahan, karena niat awal kuliah ini kan memang pertama untuk meningkatkan kapasitas kita ya kan, untuk mengembangkan diri, juga niatnya itu memang untuk belajar seperti itu. Jadi memang perjalanan perkuliahan ini benar-benar saya alami, saya rasakan mulai dari dulu waktu semester awal itu memang kuliahnya ini masuknya jam 6:30. Jadi jam 6:30 pagi itu kita harus sudah siap, kita ngikutin kelas intensif, kemudian setelah jam 7:30 ini baru ada perkuliahan seperti biasanya, dan itu sangat dinikmati.
ya kuncinya itu memang waktu kuliah harus menikmati proses itu. Kemudian pengalaman saat semester awal ini memang banyak banget ya, maksudnya hal-hal yang tidak bisa saya lupakan hingga saat ini sebetulnya banyak banget. Oke, jadi yang pertama memang bukan soal bagaimana kita harus menguasai materi ya kan. Jadi waktu kuliah itu memang yang saya persiapkan adalah bagaimana cara saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman, juga dengan dosen, juga dengan senior-senior, dengan teman-teman di organisasi ini. Insya Allah hingga sekarang sampai saat ini pun juga masih aktif komunikasi. Jadi teman-teman di Facebook itu semuanya rata-rata adalah orang YIN gitu, orang STAIN ya, alumni STAIN pada saat itu. Oh gitu. Oke, Jadi lanjut gimana ke Mbak Ama? pertanyaan selanjutnya. Iya. Sejak kapan Mbak mempersiapkan diri akan mengambil jurusan hukum perdata Islam? Atau dari kelas 1 atau malah dari kelas 2, kelas 3? Iya. Sejak kapan ya? Sejak kapan saya punya niat masuk ke jurusan hukum perdata Islam. Nah, jadi dulu waktu ada brosur dari YIN itu beredar, namanya juga anak SMA, anak Alia kan nggak ngerti ya kita tuh maunya masuk kemana kan gitu. Sebetulnya saya dulu juga nggak ngerti bakat saya tuh apa, kemudian kemampuan saya tuh di mana, kok rasanya semuanya itu ngambang gitu ya kan. Tapi kenapa kok saya bisa milih jurusan hukum perdata Islam? Jadi memang dari awal saya memang memilih jurusan yang sekiranya ini tidak berhubungan dengan tentang hitung menghitung. Nah itu jadi memang dari awal memang saya lebih senang belajar tentang hukum, tentang sejarah, kemudian tentang tentang fikih, ya, tentang keluarga. Ini sangat saya senangi. Itu sejak saya baru masuk ke YIN, baru masuk ke STAIN pada saat itu. Jadi memang dari awal pengennya sih masuk jurusan syariah di hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam itu. Memang pengen masuk ke jurusan syariah seperti itu. Jadi sejak awal masuk itu sudah tertarik. Nah, ketika Mbak tertarik mengambil jurusan hukum perdata Islam, apakah ada ekspektasi yang di luar dugaan gitu? Oh, tentu ada, ya tentu ada. Jadi memang ketika masuk ke jurusan syariah ini ada ekspektasi yang di luar dari dugaan. Jadi yang pertama saya pikir masuk ke jurusan hukum keluarga ini hanya mempelajari tentang hukum-hukum aja, kemudian kita akan diarahkan ke hakim atau ke pengacara atau ke yang lain. Tapi ternyata setelah saya masuk ke jurusan syariah ini banyak sekali manfaat yang saya terima. Jadi ternyata kuliah di jurusan hukum perdata Islam ini saya juga diajari tentang hukum pertanahan. Jadi sempat dulu sama Bapak dosen yaitu Bapak Abdul Jabbar ini diajak ke kantor pertanahan untuk survei, untuk belajar di sana. Kemudian kita diajak ke KUA ya, ke KUA ini untuk magang mandiri. Kemudian juga diarahkan ke pengadilan agama untuk istilahnya itu PPL ya, PPL praktek kerja lapangan. Nah, seperti itu. Jadi ternyata di luar ekspektasi saya. Jadi yang awalnya saya kira paling cuma diajari hukum atau apa gitu. Ternyata
eh, dugaannya tuh memang sangat luar biasa gitu. Nah, selain itu juga dosen-dosennya ini sangat humble dan sangat familiar ya, maksudnya tuh memperlakukan kami sebagai mahasiswa itu sudah seperti anak-anak sendiri. Itu yang di luar dugaan saya. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa mengalami ya bisa menjadi bagian dari jurusan syariah, hukum perdata Islam. Saya juga sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan orang-orang sukses yang ada di IAIN Jember. Jadi sekarang di IAIN Jember ini banyak sekali guru-guru besar, profesor, dokter-dokter yang sangat luar biasa, yang makin menggugah yang memotivasi saya untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Seperti itu, Mbak Ama. Oh gitu. Jadi gini, ketika Mbak sudah mengetahui hal-hal baru di IAIN Jember, Iya. nah, apakah IAIN Jember itu sudah menjadi list utama ketika Mbak mau ngambil jurusan itu? Atau kenapa harus di IAIN Jember? Oh iya, jadi yang pertama, kenapa kok saya harus di IAIN Jember? Ini hal yang paling penting ini ya. Jadi saya memang pada saat itu ingin dekat dengan orang tua. Yang pertama itu. Jadi yang pertama ingin dekat dengan orang tua. Kemudian yang kedua ini karena lingkup saya memang ingin kuliah di Jember. Karena apa? Karena memang saya ini sudah sejak kecil ini berada di Jember ini sejak tahun 1997. Jadi pada saat itu saya sudah hidup di Jember dan saya ingin menjadi warga Jember, hingga sekarang pun juga masih menjadi warga Jember. Dapat suami orang Jember, anak-anaknya juga lahir di Jember semuanya ya, meskipun saya kelahiran luar pulau ya. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan tinggal di Jember, kuliah di Jember, punya suami orang Jember dan anak-anak juga lahir di Jember gitu. Iya, jadi memang Jember is the best. Oke. Lanjut lagi, ketika Mbak mengambil jurusan ini, ya. Apakah ada setelah lulus punya rencana apa nih gitu? Apakah mau balik ke yang luar pulau atau yang Jember? Oh ya ndak. Jadi memang setelah lulus kuliah, memang rencana saya, target saya ingin mengabdi di Jember yang pertama. Karena memang saya sudah dibesarkan di Jember, sekolah di Jember, kuliah di Jember, dan sudah seharusnya saya juga harus mengabdi di Jember. Terutama ingin mengabdi di IAIN Jember. Jadi memang maksud hati ingin mengabdi di IAIN Jember, berhubung saat ini sedang fokus di anak balita ya, anak 3 ini. Jadi mau nggak mau, jadi saya harus bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga juga dari rumah gitu. Jadi memang utamanya yang fokus yang pertama adalah keluarga dulu. Jadi yang pertama adalah keluarga. Kemudian untuk mengabdi di Jember itu adalah hobi aja ya. Jadi saya jadikan hobi seperti itu. Jadi mengabdi is fun. Ini mengutip dari kata-kata salah satu mentor yang sekarang sudah sukses. Mengabdi is fun. Baru tahu. Yes, mengabdi is fun. Oke. Gini Mbak, jadi kan Mbak kan sudah S1, S2 hukum semuanya. Iya. Nah,
apakah jurusan hukum, khususnya hukum perdata Islam ini sudah amat sempurna menurut Mbak? Tentu saja dong. Kalau nggak sempurna, ngapain saya kuliah di hukum, ya kan? Nah, jadi memang luar biasa, Jadi memang kenapa kok saya katakan seperti itu ya? Jadi sebetulnya kuliah di jurusan hukum perdata Islam, di jurusan hukum keluarga Islam, itu bisa mencakup semua aspek. Jadi mulai dari keluarga, aspek keluarga, aspek aspek sosial, itu juga sudah terangkum dalam jurusan syariah ya, namanya jurusan syariah pada saat itu, dan sekarang sudah berganti menjadi fakultas ya, fakultas syariah itu. Jadi kuliah di syariah ini banyak sekali manfaatnya. Saya dulu kuliah di jurusan syariah, kemudian S2-nya juga di jurusan hukum keluarga Islam, tapi buktinya juga sekarang bisa mencari peluang lain, bisa berjualan, jualan online, juga bisa mengurusi kesehatan anak-anak, dan banyak sekali. Jadi ternyata jurusan hukum syariah, jurusan syariah ini mengajarkan kita banyak hal. Kita mencetak alumni-alumninya menjadi orang yang diprioritaskan, seperti itu Mas. Jadi nggak nyesel masuk ke jurusan syariah ini, malah sangat beruntung. Keren. Iya. Terkait kesempurnaan tadi, iya. Apakah jadi Mbak, ada hal-hal yang perlu di-share terkait dengan model pendidikan di IAIN Jember dan model pembelajaran yang Mbak sudah lakukan di IAIN Jember, khususnya di jurusan hukum perdata Islam? Apakah ada perbedaan dengan kampus yang lain? Kalau bicara masalah perbedaan, ini yang pasti ini tergantung dari individual masing-masing ya. Karena ketika saya dulu pernah studi banding ke jurusan lain, sama di jurusan syariah IAIN Jember ini juga mengajarkan tentang hukum Islam, kemudian tentang banyak hal tentang jurusan syariah ya, tentang hukum. Kemudian di kampus lain juga ada, tapi mungkin yang membedakan ya hanya segi individualnya aja. Itu tergantung diri masing-masing mau perbedaannya di mana. Tapi yang jelas saat ini alhamdulillah dari jurusan syariah di IAIN Jember juga di kampus lain itu alhamdulillah juga sama-sama berkualitas. Dan sekarang juga sudah menjadi IAIN Jember ya, yang lainnya juga sudah mulai menjadi IAIN Jember. Dan kabar baiknya juga sebentar lagi IAIN Jember ini akan beralih status menjadi UIN Jember, Universitas Islam Negeri Jember. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi udah banyak kemajuan yang sangat-sangat baik. Iya, seperti itu. Jadi memang perbedaannya ya tergantung individu masing-masing. Ya, kalau saya pribadi memang wong asli wong Jember ya. Jadi mau nggak mau ya harus menomorsatukan merek toh. Ya masa mereknya sendiri di nomor 2 kan aneh ya. Betul. Oke, lanjut. Nah, jadi gini Mbak, tadi terkait dengan ketika Mbak ngambil jurusan di syariah ini, kan banyak manfaatnya yang diterima, yang dirasa Mbak. Nah,
skill-skill apa aja nih yang bisa Mbak sebutin gitu. Jadi biar agak jelas selama kuliah di IAIN Jember khususnya di jurusan hukum. Ya, banyak sekali skill yang bisa dipelajari ketika masuk ke sekarang saya bilang yang sekarang aja ya, jadi Fakultas Syariah ya. Jadi di Fakultas Syariah ini bisa kita mendapatkan skill yang pertama ini skill dalam bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang pasti masalah hukum ya, masalah hukum. Karena memang kebanyakan alumni syariah, Fakultas Syariah ini memang berorientasi pada maksudnya ini ahli dalam bidang penyelesaian masalah hukum. Oke, yang pertama skill menyelesaikan hukum. Kemudian yang kedua, ini kita mendapat skill mengajar. Karena memang setiap hari kita diajarkan untuk presentasi, ya kan? Mungkin di jurusan lain juga sama. Jadi setiap hari kita harus presentasi, baik itu materi sejarah kebudayaan Islam, materi hukum perdata, kemudian hukum masalah ilmu hadis, ilmu tafsir, semuanya kita mengalami yang namanya presentasi. Jadi yang kedua adalah kita diajarkan skill mengajar. Kemudian yang ketiga, ini kita juga diajarkan skill bersosialisasi. Jadi ternyata saya ini baru sadar sekarang, kenapa sih kok dulu itu dosen itu selalu datang mungkin 5 menit atau 10 menit setelah bel, setelah waktu jam dimulai ya. Misalkan masuknya jadwal itu jam 9, jadi jam 9 lewat 5 menit atau lewat 10 menit itu datang, itu ternyata mengajarkan kepada kami ya, mengajarkan kepada saya itu bagaimana cara bersosialisasi dengan teman sekelas. Nah, seperti itu. Jadi memang yang pertama adalah skill menyelesaikan masalah, yang kedua skill mengajar, kemudian yang ketiga bersosialisasi. Kemudian tidak hanya bersosialisasi dengan teman sekelas, karena di jurusan syariah itu juga ada himpunan mahasiswa program studi pada saat itu, namanya HMPS ya, HMPS. Kemudian juga ada HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan. Nah, itu jadi kita diajari banyak skill untuk bersosialisasi dengan semuanya, dengan teman-teman, dengan dosen-dosen. Nah, kita juga setiap setelah KRS-an ya, ini kita juga dipertemukan dengan dosen wali, sehingga kita benar berhadapan dengan orang-orang yang sudah berkompeten di bidang kita masing-masing. Kalau saya pribadi di jurusan hukum perdata Islam, jadi pada saat itu memang bertemu dengan dosen wali yang ahli dalam jurusan yang saya ambil. Seperti itu Mbak Ama. Jadi memang skillnya banyak sekali. Hitung-hitungan juga ada, karena di jurusan syariah ini diajarkan cara melihat bintang. Jadi misalkan kalau misalkan sebelum, cara menentukan bulan Ramadan, cara menentukan awal bulan, nah seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita peroleh manfaatnya dengan masuk di jurusan syariah. Lanjut. Ya, Gini seperti Mbak. itu Mbak Ama. Ayo lanjut lagi. Dan jelas kenapa Mbak S2, perlu ditegaskan lagi mengapa Mbak mengambil S2. Oke, jadi yang pertama, jadi kenapa sih kok saya itu pengen lanjut ke pasca sarjana hukum keluarga. Jadi yang pertama pada saat itu memang ceritanya agak ini ya, rada bikin merinding gitu ya. Jadi sebetulnya saya itu nggak ada niatan untuk melanjutkan
melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu di pasca sarjana. Jadi pada saat setelah menikah, jadi saya menikah itu di semester 7 pada saat itu. Jadi setelah menikah, kemudian saya punya anak, saya memutuskan untuk menyewa kantin. Nah, kantinnya itu tepatnya berada di depan kantor pasca sarjana, namanya kantin BRI. Nah, dulu saya nyewa kantin di sana. Kemudian setiap hari saya bertemu dengan orang-orang yang memang kuliah di pasca sarjana, ketemu dengan dosen-dosen, ketemu dengan karyawan yang dalam lingkup pasca sarjana. Nah, setelah itu saya melihat dalam hati kecil saya ini bicara, andai saja saya bisa kuliah seperti mereka. Mungkin beberapa tahun yang akan datang saya juga akan mengalami hal yang sama seperti orang-orang itu, seperti dosen-dosen yang saya lihat kehidupannya ini lebih apa ya, lebih yang dari yang saya pikirkan, seperti itu. Kemudian setelah punya impian, ya kemudian saya putuskan untuk bilang ke suami, ya gimana misalkan saya kuliah lagi. Ini sebentar ya, anak bayi lagi rewel ini. Mending digendong aja nggak apa-apa, Mbak. Iya, oke, sambil gendong ya. Oke. Jam. Gak apa ya, sambil Nggak apa-apa. sambil ngomong Halo, ya. Oke. Lanjut ya. Iya, jangan nangis adek bayinya udah ngantuk ini. Jadi setelah kita lanjut lagi ya. Setelah saya bilang ke suami bahwa saya ingin kuliah lagi, alhamdulillah juga suami mengizinkan. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus belajar apa nak? Oh, sayang nak. Oke, cep. Oke. Begini rasanya emak-emak ya, emak-emak yang harus. Oke, sayang nak, cep. Tapi menginspirasi loh, Mbak. Iya, jadi memang perjuangan seorang ibu ya. Oke, sayang nak, enggak. Oke. Ini Ahadiah Tiaza itu temennya. Iya, jadi memang perjuangan seorang emak ya, harus mengurus anak 3, kemudian harus apa ya, berusaha membantu perekonomian keluarga, juga kuliah juga. Jadi pada saat itu memang saya kuliah juga sambil hamil ya, sambil ngajak anak. Pokoknya banyak banget cerita apa ya, kisah kasih kuliah ini luar biasa. Oke nak, sayang nak. Oke nak. Oke. Cep. Nah, jadi pada saat itu tahun 2016 saya memutuskan untuk kuliah lagi. Kuliah lagi di pasca sarjana. Oke sayang nak, sayang nak. Oke. Cup dedek bayi. Ini. Oke. Mbak Nada. Oke. Kipasin ya. Nah, ini ayahnya sentuh bawakan kipas. Memang pada tahun 2016 saya memutuskan untuk kuliah lagi, masuk di jurusan hukum keluarga. Itu juga yang pertama atas
motivasi dari dosen-dosen, kemudian dari teman-teman juga kemauan saya sendiri, juga atas dorongan suami juga. Jadi suami juga ikut andil dalam proses masuknya saya ke jurusan hukum keluarga. Nah, jadi memang perjalanannya itu memang nggak mudah ya. Jadi punya anak kecil ya kan. Pada saat itu anak yang pertama ini masih usia 2 tahun. Masih usia 2 tahun. Kemudian masuk ke kuliah, ini harus menitipkan anak ke mbahnya, ke suami ya kan, sambil jualan, juga atas doa restu orang tua juga ya, saya akhirnya bisa menyelesaikan kuliah. Dalam 5 semester. Juga alhamdulillah pada saat itu kuliah juga sambil hamil ya kan, sambil menyusui. Itu juga sudah saya rasakan, dan itu perjuangan yang luar biasa. Jadi memang alhamdulillah juga sesuai target itu. Oke. Sembari ini Mbak, tadi kan ini karena pertanyaannya juga nyambung. Iya. Tadi ada, bentar saya cek dulu. Oh, dari Harum. Jadi Harum nanya. Iya. Kak, perbedaan hukum perdata dengan keluarga ya, ini pasti bedanya. Perdata dan hukum keluarga itu apa? Terus apakah sama dengan ekonomi syariah? Oh iya, perbedaannya hukum perdata Islam ini kalau di S1 tuh namanya Ahwalus Syahsiyah ya, atau singkatannya AS. Nah, kalau di ekonomi syariah ini sekarang sudah berdiri sendiri. Kalau dulu namanya muamalah, yang sekarang berganti nama menjadi hukum ekonomi syariah, seperti itu. Kalau hukum keluarga Islam ini adalah lanjutan dari hukum perdata Islam. Jadi kalau S1-nya itu SHI, nah kalau S2-nya ini adalah MH, seperti itu. Jadi lanjutannya, kalau misalkan dengan ekonomi syariah beda. Ekonomi syariah ini S1-nya namanya SE ya, kemudian yang S2-nya namanya ME, itu Magister Ekonomi. Itu bedanya. Tuh, tadi siapa yang tanya ya namanya? Harum. Oke, Harum. Salam kenal, Harum. Mbak Nada jangan di situ, malu, Nak. Mbak Nada enggak pakai baju. Oke. Oh gini Mbak, Ada ya, lagi pertanyaan? karena kan tadi hukum perdata, hukum keluarga adalah lanjutan dari hukum perdata. Bisa dijelaskan sedikit Iya. nggak Gimana? Perbedaan Oh iya, perbedaan materinya ya. Jadi kalau di S1 ketika saya kuliah di jurusan syariah, ini ketika mengerjakan skripsi ini saya jadi di S1 ini fokus pada mengatakan penelitiannya ini tentang kata-kata mereka, jadi mengutip aja gitu. Jadi misalkan menurut ini, jadi misalkan ada pada saat itu saya membedah putusan. Jadi putusan itu dibedah isinya apa dan kita menyampaikan aja, jadi mendeskripsikan aja. Nah, itu tugas yang waktu di S1. Kemudian yang di S2, yang di Pascasarjana, ini penelitiannya tentang menyelesaikan suatu masalah dengan metode apa. Nah, seperti itu bedanya. Bedanya hukum
perdata Islam dengan hukum keluarga. Jadi bedanya, ya gimana sih caranya agar menjadi sarjana hukum Islam? Nah, gitu. Jadi kita harus mendeskripsikan. Jadi memang pada saat itu memang sulit sekali ya, sulit sekali mengerjakan skripsi. Bagaimana agar menjadi skripsi yang baik? Nah, seperti itu. Jadi ternyata ketika sudah selesai itu baru tahu, oh ternyata skripsi itu cuma kayak gitu toh, gitu ya kan. Baru tahu ternyata mengerjakan skripsi itu mudah gitu. Kenapa kok saya bilang mudah? Ya karena emang udah selesai ya kan. Nah, ketika sudah menyelesaikan tesis pun juga sama. Jadi pada saat mengerjakan tesis, perjuangan mulai dari membuat judul yang berulang kali harus ganti judul, kemudian membuat rumusan masalah yang luar biasa pada saat itu, kemudian menyelesaikan masalahnya itu seperti apa, kemudian pakai metode apa, itu yang luar biasa, sampai berat badan turun 10 kilo ya pada saat itu. Keren banget. Nah, lulus itu baru mengatakan, oh alah, jadi ternyata tesis itu seperti itu, gitu ya. Jadi memang sebetulnya nggak ada yang sulit setelah kita sudah berhasil melewati. Nah, yang sulitnya ini kan bagaimana cara melewatinya, ya kan? Melewatinya ini nanti caranya biar kita ini ya, biar teman-teman semuanya yang ada di sini ini bisa lulus dengan cepat, nilainya juga tinggi, juga bagaimana cara agar bisa dapat penghasilan ketika kuliah. Nah, itu. Oke, silakan dilanjut dulu, Mbak Aman. Gini, Mbak, ini kayaknya habis ini kan kalau Instagram itu maksimal 1 jam. Jadi kalau Mbak nggak keberatan karena ada beberapa hal yang belum dibahas, kita live streaming lagi. Ya gimana, kayaknya agak mantul-mantul suaranya. Iya, HP-ku kayaknya ini. Dah. Halo, Mbak Ama, ya? Halo, iya. Nah, Mbak, ini kan live streaming Instagram maksimal 1 jam. Suaranya nggak muncul, Mbak Ama. Halo, halo. Halo, Halo. halo. Mbak.